karena niatnya mungkin menunjukkan eksistensi mereka, nggak ditarik langsung, nggak. Udah tarik udah dilepas gitu. Ada rolling, hati-hati rolling. Wih, Masya Allah beling. Di mimpi itu saya diajak nikah, langsung berhubungan. Habis berhubungan, dia berubah menjadi naga. Kalau mitosnya sudah banyak bang, seperti pengunjung yang datang, dia tidak melihat yang Danau Tangkas ini, tidak dilihatnya, tapi dia melihat seolah-olah hamparan yang luas, ada pohon kelapa, ada bangunan-bangunan megah, itu sering. Ban ya? Nonton ya. Hah? Oh, ban itu dia. Kalau diajak Kang Jo. Oke. Ada rolling, hati-hati rolling. Wih. Masya Allah beling. Oleng itu, oleng dikit, oleng tadi. Datang di kota Jambi. Datang di kota Jambi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat siar semua, di samping saya ini ada kepala desa, disebutnya Datuk ya? Datuk Penghulu ya. Datuk Penghulu, Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Didi Pak. Edi Sugito Bang. Pak Edi ya? Ya. Masya Allah. Saya manggil Datuk Edi ya? Boleh, siap. Masya Allah. Oke Pak Datuk Edi, ini sejak kapan nih Danau Tangkas ini dijadikan tempat wisata ini Pak? Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun 2018 pemerintah desa, masyarakat serta pengurus BUMDes waktu itu ada namanya program inovasi desa. Inovasi desa. Jadi kita disuruh menggali potensi untuk meningkatkan menjadikan sumber daya alam ini menjadi sebuah hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan desa. Terutama desa Ya ya? akhirnya berinisiasilah kami untuk membentuk badan usaha milik desa untuk mengelola kawasan danau ini menjadi tempat wisata Bang. Masya Allah. Karena kami berpikir dulu itu desa Tanjung Lanjut ini desanya di ujung Kabupaten Muaro Jambi. Nggak ada yang kenal sama desa kita gitu. Nggak ada yang kenal sama Masya Tanjung Allah. Lanjut. Kalau orang Jambi bilang itu tempat jin buang anak gitu kan. Nah akhirnya kami dipaksa untuk berpikir seperti itu supaya orang datang ke desa kita. Dengan banyaknya orang datang ke desa kita nantinya tentu akan berdampak dari pembangunan-pembangunan terkait tentang infrastruktur jalan menuju ke Betul. kota. Dan juga untuk pendapatan warga sekitar. Bener juga Bang. akan Akhirnya naik juga ya. sepakat 2018 kami merintis gotong royong sama masyarakat yang tadinya dulunya ini hutan Bang. Mungkin bisa saya contohkan Ya. dulunya seperti itu, persis seperti itu Masya model-modelnya. Allah. Masyarakat bergotong royong membersihkan, mulai kelihatan danaunya, airnya mulai kelihatan. Akhirnya 2018 tanggal 19 itu diresmikan oleh Ibu Bupati. Ibu Bupati. Walaupun ada fasilitas baru sedikit, baru ada dua rumah pohon dan 4 perahu. Ini tuh waktu belum itu. ada nih ya? Oh, ini jauh belum Jauh ada. ya? Itu aktivitasnya kita masih di ujung sana Bang. Oke, kalau gitu kita sambil jalan Pak. Boleh, Kita sambil silahkan. lihat ya. Ya mari. Masya Allah. Masih di sana ya Pak ya? Masih di ujung sana aktivitasnya. Masya Nah, Allah. kemudian terkait tentang penamaan Danau Tangkas ini Ya. karena Danau Tangkas ini luasnya 400 hektar Bang. 400 hektar. 400 hektar dengan kondisi alam yang mungkin di tengah-tengah danau itu banyak ditumbuhi pepohonan liar yang seperti pohon rawa. Betul, betul. Pohon rawa. Dan 400 hektar itu dibelah oleh namanya Sungai Kaos. Sungai Kaos. Sungai Kaos itu adalah perbatasan langsung dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Kalau hulunya kemana Pak? Kalau hulunya itu kurang lebih itu ratusan kilometer Bang. Hulu Sungai Kaos ini kurang lebih di kilometer 73, 58 Allah. dari sana itu air turun. Turun ya. Nah seperti itu. Akhirnya karena ini terbagi menjadi 2 wilayah desa, kata Tang itu kita ambil dari nama desa Tanjung Lanjut. Oh. Kemudian kata Kasnya kita ambil dari nama desa Kaos. Akhirnya kami gabungkan menjadi nama Tangkas. Oh. Arti Tangkas di sini sendiri selain membawa nama 2 desa, kami paham bahwa Tangkas itu artinya kecepatan Bang. Oh, oke. Kecepatan, ketangkasan kepada kita pengurus yang ada di sini itu untuk tangkas dalam berbagai macam hal untuk membangun dan Untuk memajukan inovasi-inovasi. kawasan wisata Masya ini. Allah. Ada filosofinya sendiri. Benar. Pak. Tangkas itu kami artikan begini juga. Kami di sini ada bilang tingkis. Tingkis itu adalah raja hutan. Oh. Yang harimau itu namanya tingkis. Artinya orang terdahulu bilang bahwa di desa Tanjung Lanjut ini ada 4 penjaga yang di atas. Ya kami bilang itu Datuk Rimba lah gitu Oh, kan. Datuk Rimba, ya. Selain itu juga itu beri gelaran namanya tingkis Bang. Tinggi itu apa ya Pak? Tingkis itu artinya jejak apa ya? Kaki, Jejak kaki. tingkis, jejak kaki yang Hmm. harimau lah kita Harimau, bilang ya. harimau. Harimau, ya. Artinya dari nama Tangkas itu ada sedikit meleset jadi tingkis ke Tangkas gitu. Karena itu adalah penjaga yang ada di dinisbatkan juga ke sana Pak. kami libatkan ke situ. Masya Seperti itu Bang. Allah. Tapi kalau Danau Tangkas ini di Kabupaten Muaro Jambi Pak Ya, ya? benar. Kalau kecamatan? Kecamatan Sekernan Bang. Sekernan ya? Iya, Kecamatan Sekernan. Untuk desanya Pak? Desanya Tanjung Lanjut tadi. Tanjung Lanjut Iya, ya? Tanjung Lanjut. Oke, Masya Allah. Kemudian kalau ada orang yang ingin berkunjung berwisata ke sini, memang kan ini indah sekali Pak ya. Ada air, Hutan. hutan dan juga apa namanya
ada rumah-rumah pohon yang sudah dibuat ini. Iya. Ini berapa tiket untuk masuk ke tempat wisata ini, Pak? Tiket untuk masuk ke tempat wisata ini per orang 15.000, Bang. 15.000 saja ya? 15.000 itu udah bebas parkir. Bebas parkir? Bebas parkir. Masya Allah. Terus listrik, air semuanya udah digratisin. Terus kalau malam beda lagi, Bang. Kalau sama, kan ada itu yang peminat untuk camping, nginep, campground, itu 28.000 per malam. 28.000 Ya, masuk untuk nginap di sini? ya, itu sudah bebas parkir. Mereka bawa peralatan sendiri atau bisa sewa di sini, Pak? Kami ada menyediakan sewa tenda juga ada. Ada ya? Tapi kan tidak sebagus kadang tenda-tenda orang yang biasa ngecamp gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kalau yang biasa camping itu biasanya dia bawa tenda sendiri. Tapi kalau yang pemula itu sering sewa Jadi tenda di kalau tempat memang kita. datang ke sini terus tiba-tiba memutuskan untuk Nginep, menginap, tidur. bisa sewa di sini, Bisa Pak, ya? sewa di sini, makan nggak usah bingung di sini, bisa di delivery sama masyarakat delivery. yang ada di sini. Bener, Alhamdulillah, Bang. luar biasa ini. Wah, kita coba lihat ke bawah, Pak. Ya, Ini. boleh langsung ke ujung. Tapi ini memang sedang surut, Pak, ya? Kalau kemarin, Bang, sudah 4 bulan semenjak ada kemarau ini, 4 bulan. Di kondisi suasana 4 bulan itu, 2 bulannya itu panoramanya berubah menjadi hijau yang tadinya air. Oh, jadi Gitu. karena dia lumpur, tumbuh Lumpur, tumbuhan, kena hujan, kenapa dia tumbuh menjadi rumput. rumputan jadi kayak savana. Iya, Pak. jadi kayak savana. Banyak itu Masya Allah. dokumentasi yang sudah kami unggah di IG. Untuk camping boleh di situ, Pak? Boleh di bawah, Wah, boleh untuk berarti camping. Camping di tengah savana. Iya, kayak di tengah savana gitu. Masya Allah, kita coba ke bawah. Terus kalau ini air naik, ini kan sudah mulai naik. Sudah naik, Kurang ya. lebih ini nanti kalau sudah air Batanghari turun, air yang dari atas hulu turun, paling ini nggak lah sampai 1 bulan ini udah penuh, Bang. Bisa Segini? sampai segini ya. Masya Allah. Bisa sampai ke atas ini airnya. Jadi di situ ada alat pengukur air Tinggi juga. air. Oh, ini ya? Ketinggian Oh, air. tinggi air ya. Jadi kami bisa memantau ketinggian air Ketinggian air. di sana, Bang. Oke. Gitu. Saya dengar suka ada wisata banyak wisata airnya juga, Pak. Saya lihat ada bebek-bebekan. Ada kayak itu, Bang. Kami ada punya banana boat ada. Banana boat juga ada, Banana ya? boat ada, bebekan, terus ada perahu tradisional. Nah, perahu tradisional ini kami kan ada konsep wisata peminat khusus lah, mungkin yang bagi pecinta alam yang suka masuk ke hutan. Oke. Jadi kita menggunakan perahu itu, kita masuk ke hutan karena di dalam itu sudah kami buatin lorong-lorong atau gang-gang. Ada jalurnya. Ada jalurnya, Masya gitu. Allah, betul-betul. Dan itu kurang lebih panjangnya 1,5 kilometer jadi trekking itu. Masya Allah. Jadi biasanya pengunjung kami kasih apa ya, kayak penawaran apakah kepengen mau makan di atas perahu sambil ngopi atau gimana gitu kan. Masya Jadi kalau Allah. misalnya dia mau ambil paket itu, udah mau berangkat ini udah kita siapkan kayak bontot, kayak apa gitulah kan. Iya. Amunisi, perlengkapan untuk kita nanti makan-makan, santai ngobrol di dalam. Masya Allah. Gitu. Sambil berjalan pelan-pelan menelusuri hutan. Orang-orang itu Iya. ya, Pak, ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Apa namanya, wisata yang memang jarang nih Ya, sebenarnya, Pak. kalau pas kondisi airnya naik, ya. Bang, iya. Biasanya sih bulan-bulan Januari udah mulai naik nih, Pak. Ya, Desember, Januari itu udah mulai naik. Jadi dari awal Danau Tangkas ini kan kami tahu memang danaunya pasang surut. Betul. Tapi kan kalau kita berpikir itu jadi kendala, mungkin belum jadi, Mas. Betul. Belum betul. jadi. Jadi kami berpikir seperti ini. Dalam kurun waktu 1 tahun itu ada 3 bulan musim kering, 9 bulan ada airnya. Ada airnya. Gak apa-apa, artinya yang 3 bulan itu walaupun orang nggak ada kesini nggak masalah. Pasti orang nunggu yang 9 bulan momen airnya naik. Dimaksimalkan di situ, Pak, ya. Tadinya itu jadi perdebatan kami. Akhirnya saya kasih berikan gambaran seperti itu. Akhirnya warga, oh ya kalau gitu. Tuh, Bang. Masya Jadi selama Allah. 3 bulan walaupun kami nggak ada tamu nggak masalah, Nggak gitu. masalah. Toh mereka nanti bakal nunggu kapan Betul, air betul, naik. betul, Di samping itu kami juga bisa beres-beres, bersih-bersih, Iya. benerin fasilitas yang ada. Masya Allah. Mungkin lebih nikmat agak di ujung nanti Boleh? di pinggir sana lebih Oh oke. gitu, siap kalau gitu kita jalan sahabat siar. Jadi selain camping ground itu ya Pak ya, yang banyak diminati orang karena memang begitu di sini nih atmosfernya langsung beda. Iya. Jadi anak-anak yang camping malam itu kan bukan hanya sekedar camping yang kayak individu, Iya, kelompok betul. gitu kan. Tapi banyak juga keluarga, family yang mengadakan gathering di sini, mungkin kegiatan-kegiatan kekeluargaan. Mereka sering nginep di sini, minta sediain camping, makan ke api unggun, live musik. Oh, live musik juga Ya, bisa. live musik bisa di sana. Masya Tinggal live Allah. musiknya ini kan mereka mau live musik biasa atau yang mau pakai alat, saya bilang gitu. Kalau Oh. pakai alat kan tentu ada kayak gitar, Oh, iya, iya, gacon, iya. Akustik itu ya, Pak, ya. akustikan gitu. Itu Atau- biayanya beda. Betul, betul. Beda lagi.
Gitu, Bang. Masya Allah. Jadi ada per paket-paketnya Pak ya? Ada per paket-paket. Karena ini kan baru kurang lebih yang kami manfaatkan ini kurang lebih di 30-an hektar. 30 hektar. 30 hektar. Jadi semuanya ini ada 400 hektar, tapi yang masuk ke wilayah bagian kita, yang masuk ke desa kita itu kurang lebih 200-an hektar. 200 Nanti ke depan itulah Bang yang bakal kami kembangkan lagi. Ya? Karena mungkin kalau Bang tahu kan, saya ini suka ngayal sih Bang. Kayak di Labuan Bajo gitu kan ada kapal layar semi gitu ya. Iya. Kepengennya itu nanti di sini. Jadi kita punya semi kapal layar yang bisa mengelilingi luasan danau 400 hektar ini. Dengan fasilitas ada kamar mandi, ada tempat tidur, ada tempat makan. Waduh. Mereka mau tidur di tengah hutan, di atas kapal pun silakan. Konsep besar kami seperti itu Bang. Mudah-mudahan mimpinya jadi kenyataan. Ya, mungkin nanti kameramen kan lihat tuh kalau ngedrone dari atas tuh kayak mana kondisinya. Pasti mereka paham. Masya Allah. Gitu Bang. Alhamdulillah. Kemudian Pak, ini kan pasti suatu tempat ada mitos nih Pak. Nah, ini sedikit aja Pak. Ya boleh, siap. Kira-kira di sini di danau ini ada mitos apa nih Pak? Kalau mitos di sini, saya ini kan apa ya? Ibarat lahirnya itu di tahun-tahun yang agak kemodern lah gitu kan. Milenial ya. Milenial. Jadi kalau mitos itu kurang begitu apa ya? Kurang begitu pas mungkin nanti penjelasan saya, tapi nggak ini adalah aja, Pak. Ya, ini adalah penjelasan dari teman-teman kita yang sudah mengalaminya. Oh, pernah mengalaminya. Nah, mungkin begini Bang. Dulu sebelum wisata ini dibuka, saya kan ini tempat lahir saya, mandi di sini, main di sini dari kecil kan. Jadi di suatu saat saya kurang lebih usia waktu itu 23 tahun. Saya kondisi masih bujangan. Jadi saya waktu itu kecelakaan Bang. Ini kecelakaan, jadi punggung saya ini kena. Jadi saya kalau tidur itu cuma dek gitu aja kan. Pada saat itu lagi nungguin duren. Sedang musim duren ya? Sudah musim duren, nungguin duren. Jadi pas hujan gerimis, saya itu ditinggal sama teman saya. Saya ditinggal tidur sendirian di gubuk duren. Mimpilah saya ketemu seorang putri yang mungkin kalau sosok gambarannya itu gak bisa bayangin lah. Mungkin saking cantik ya benar. Saya diajak nikah. Masya Allah. Di mimpi itu saya diajak nikah, langsung berhubungan. Habis berhubungan, dia berubah menjadi naga. Ular naga yang besar. Dia bilang begini, kita sudah punya anak, namanya Putri Biru. Oh gitu. Bilang gitu aja, dia sudah hilang. Akhirnya saya pulang, jumpalah di pinggir jalan Putri Biru tadi. Udah besar, udah kayak usia 2 tahun gitu, pokoknya lagi lucu-lucunya. Itu saya peluk sambil nangis, pokoknya sampai terbangun itu tangan saya masih seperti ini dan mata saya itu masih keluar air. Terbawa sampai ke alam fisik ya. Saya bangun nggak sadar, punggung saya ini udah enak, nggak kerasa sakit lagi Bang di punggung ini. Masya Allah. Udah nggak kerasa sakit lagi. Nah, semenjak mimpi itu, teman-teman saya bujangan ini pasti ngerti. Saya itu selalu kayak ada sugesti, suruh menghayal membuat tempat wisata ini Bang. Selalu suruh berpikir kayak gitu terus. Kayak mana caranya buat wisata. Sampailah saya ngobrol, kalau kita dapat emas yang mungkin jumlah besar, kita jual, kita buat ini tempat wisata. Masya Allah. Akhirnya terpilihlah menjadi kepala desa waktu itu 2013. Dan saya pun masih bujangan waktu itu Bang. Masya Allah, bujangan udah ya, jadi kepala bujangan desa. jadi kades. Wah, luar biasa. 3 bulan, terus saya nikah. Karena kan ada di sini kan tidak membolehkan kalau kepala desa itu lajang. Karena dari sisi pandangan orang itu tidak bagus. Seorang pemimpin kok nggak ada pasangannya, nanti takutnya nanti apanya itu tersalurkan kepada orang lain gitu kan. Secara emosional juga Pak ya. Benar. Akhirnya saya menikah umur itu. Nah dari 2013 sampai ke 2018 itu lumayan lama itu Bang, 5 tahun. Iya. Jadi saya terus berpikir bagaimana caranya ini bisa menjadi tempat wisata. Dan akhirnya Bismillah, saya datang ke rumah Bang Mus Pak Kumis tadi. Kita kepengen buka tempat wisata Bang. Tolong Abang minta cari tahu, minta petunjuk Ninik Mama yang di air. Saya bilang seperti itu. Gitu. Saya bilang seperti itu. Langsung dia paginya itu dia datang ke rumah. Tuh, semalam saya didatangin gitu kan. Keempat-empatnya, karena kami percaya di sini ada 4 penunggu yang di dewa airnya. Datuk yang di air, ada putih, ada hijau, hitam sama kuning. Itu keempat-empatnya datang nemui Bang Mus, mimpinya itu di ujung itu.
Oh. Jadi isyarat dia membolehkan atau enggaknya itu Bang Mus tahu. Kayak isyaratnya gitu kan, ya kita namanya orang isyarat, kalau marah sama kita pasti kita tahu Bang ya. Iya. Dan Bang Mus merasa bahwa dia mendukung. Membolehkan ya. Oh. Bahwa dia mendukung. Itulah dari sisi mitos mulai kami membuka wisata ini. Nah, Masya Allah. mitosnya yang ada di sini Bang, cerita-cerita orang terdahulu bahwa di Danau Tangkas ini, makanya dulu saya pernah dibilang orang gila mau buat tempat wisata ini, yang orang tahu bahwa ini adalah kecamatan daripada Yang paling ujung ya. ya enggak, kecamatan daripada apa namanya, alam gaib gitu kan. Oh, Masya Allah. Kecamatannya ini mereka bilang. Ya kita bismillah aja kan, semua itu dari Tuhan, saya bilang gitu, dari Tuhan. Kalau mereka pun mendukung, pasti insya Allah wisata ini akan berkembang dengan cepat dan tidak ada suatu halangan apapun. Masya Saya Allah. bilang seperti itu Betul. Bang. Kalau mitosnya sudah banyak Bang, seperti pengunjung. Seperti pengunjung yang datang, dia tidak melihat yang Danau Tangkas ini, tidak dilihatnya. Tapi dia melihat seolah-olah hamparan yang luas, ada pohon kelapa, ada bangunan-bangunan megah. Itu sering pengunjung yang berita. Itu pengunjung dari daerah Bangkau. Dia nginepnya di sini, di rumah keluarganya di sini. Oh, ada kosan. Artinya dia kan sudah pulang dari sini, dia bercerita sama keluarganya. Akhirnya keluarganya nyampe, oh berarti mitosnya itu yang pertama. Kemudian sering pengunjung Bang, yang datang ke sini niatnya sudah tidak bagus, bakal digangguin. Oh begitu ya. Bakal digangguin. Bagus kalau gitu Pak. Niatnya harus bagus ya. Artinya gini, pernah kejadian anak kita Jambi seberang. Dia datang ke sini niatnya memang ya mungkin agak pinter Bang, mungkin dia tahu nih ada barang-barang gini, mungkin niatnya datang ke sini malam Jumat, mau digas mungkin barang itu kan. Oh, mau dia penarikan. Ya, penarikan. Kemudian bukan dia yang dihajar, temennya. Mulai dari datang tidur apa itu pokoknya ditunjukin sosok itu terus gitu kan, sosok yang ada di sini. Akhirnya paginya mereka mandi. Ini kan posisi air besar nih Bang, tinggi. Ya? Paginya mereka mandi, satu mau ditarik Bang. Masya Allah. Tapi karena niatnya mungkin menunjukkan eksistensi mereka, nggak ditarik langsung, nggak. Udah tarik udah dilepas gitu. Sebagai peringatan. Peringatan, udah. Habis itu kejadian langsung pulang. Yang ditarik itu Bang, baru sampai rumah, kawannya belum sampai rumah aja dia udah datang ke rumah temennya masing-masing. Yuk, ayolah kita ke Danau Tangkas. Bagus tuh di belakang musola itu ada istananya di sana, ada istana megah tuh. Ayolah. Sini datang lagi ke sini, ngajakin temennya. Ngajakin ya. Saya tahunya waktu itu sudah sore, ditelepon sama orang itu, Pak teman saya gini. Ya bingung kita kan. Ada niat nggak bagus lah. Ya memang sih Pak, nantilah kami ceritakan. Yang penting minta tolonglah ini dulu gimana caranya gitu kan. Saya telepon Pak Mus, Bang Mus, ini ada kejadian gitu kan. Cobalah Betabi, saya bilang gitu kan, Betabi, minta petunjuk nenek datuk di sini lah, sudahlah dimaafin lah gitu kan, karena orang sana juga udah minta maaf gitu. Sampai 2 hari itu Bang, sudah dia pergi ke rumah teman-temannya, di rumah kondisinya agak lesu. Saya bilang juga tolonglah cari obat di sana juga, kami di sini juga minta obat gitu kan. Betul. Pernah juga. Gitu. Masya Allah. Jadi ada mitos. Ini memang saya sendiri yang tahu Mas ya. Jadi ada mahasiswa Universitas Jambi. Dia kan temennya kan ada yang pengabdian di sini. Dia ikut nginep di sini gitu. Dia ikut nginep di sini. Pada malam kami acara di sini, dia itu kepengen nanya sesuatu ke saya itu yang kayaknya itu berlebihan. Berlebihan dalam hal pengen tahu, membongkar ini tempat goib. Apa sih ya, hal goib gitu kan. Jadi kan saya ceritakan apa adanya. Iya. Tapi saya tahu raut muka dia ini seolah-olah nggak percaya apa yang saya omongin Bang. Oh begitu. Dalam hatinya itu bahasa kami Jambi tayo teida. Kayak gitu kan. Nah, dia berempat waktu itu, cowok 1 cewek 3. Tapi yang agak kencengnya ini yang cowok, karena kan kalau mahasiswa kan gitu hobi berdebat. Betul, dia kan. Kritis ya Pak ya. Kritis. Akhirnya saya istirahat, dia ngobrol sama temen kampusnya sampai pagi. Paginya jam 8 pamitan pulang. Dia ada mau acara kampus di Mendalo. 4 orang pulang. Kenapa dia pulang kok nggak ke Mendalo Bang? Dia pulang itu keluar jalur 2 itu ke kiri sampai ke perbatasan Pekanbaru dia Bang. Masya Allah. Udah paham lah daerah sini kan. Tapi dibawanya sampai ke perbatasan Pekanbaru perjalanan 4 jam Bang. Hampir Riau gitu ya? Hampir Riau, 4 jam perjalanan. Ya karena mungkin itu tadi, karena
pikiran dia itu ya seolah-olah gimana gitu Iya, kan iya, mungkin. Masya Allah. Telepon di Pekanbaru sama pas itu kan mahasiswanya di rumah lagi tidur di rumah. Tuh teman kami nyasar. Temenmu yang mana yang ngobrol sama Datuk semalam katanya. Ini laki-laki ini, Pak? Laki-laki. Saya langsung cep, oh berarti ya udahlah Cocok. digangguin sama si itu gitu kan. Udah suruh balik gak apa-apa itu. Saya bilang Sadar-sadar gitu. di sana berarti, Pak? Sadarnya itu bensin motornya udah mau habis. Berhenti beli bensin bang di daerah Kelitang. Ya kalau orang kita di pinggir jalan jualan itu kan kepo gitu Iya, kan. dari mana? Dari mana gitu kan. Mau dari mana mau kemana itu? Mau ke Jambi gitu kan. Jadi kok ke sana gitu kan. Bilang penjualnya kok ke sana itu mereka berempat ini langsung noleh-noleh ini di mana Bu katanya kan. Ini di Kelitang daerah perbatasan Pekanbaru, langsung yang 3 orang cewek itu nangis. Dengar cerita dari teman. Masya Allah tuh. Akhirnya memang di sini setiap kali ke sini yang penting niatan kita lah. Iya betul. Niatan kita tujuan di sini mau ngapain gitu kan. Iya betul. Ini ada salah satu lagi kejadian mitos yang mungkin di luar nalar. Ada ya maaf omong ini ada aparat lah ya. Aparat instansinya nggak saya bilang gitu kan. Tapi yang pasti aparat, ada dua aparat. Mereka dengan saya nggak begitu kenal gitu kan. Tapi dia datang ke sini bawa alkohol bang. Jadi waktu itu kan penjaga kami kan nggak peduli kami walaupun dia aparat walaupun dia apa, alkohol nggak boleh bawa masuk. Bagus Bilang itu gitu, ya, nggak boleh bawa masuk. Akhirnya tinggallah di rumah saya. Dia ke sini, udah jam 12 malam, jam 1. Dia datang lagi ke sana, ngemis-ngemis gitu. Ngemis-ngemis minta sekali ini lah tuh kami bawa ini, habis itu udah lagi lah. Ini gitu kan. Nah, ngemis-ngemis kayak gitu kan. Kami ini aparat gini gitu kan. Masya Allah. Saya ngira napas bang, ya Allah bilang kan. Ya sudahlah bang, abang ambil tapi nanti resikonya tanggung sendiri ya. Saya bilang gitu, resikonya abang tanggung sendiri, saya bilang gitu. Resikonya apa tuh? Ya sudah tanggung sendiri, apa akibatnya kaget. Saya bilang kayak gitu. Udah mulai malam, minuman diminum, cerita penjaga di sini. Terus jam 2:30, 3 itu mulai bang angin, angin kayak badai, petir dihajarnya, pokoknya tendanya itu nggak bisa tidur orang malam itu. Di tempat kami daerah situ nggak ada angin. Nggak ada. Bagian dia aja. Bagian dia aja. Masya Allah. Banyak sekali cerita. Ya, cerita. Mungkin nanti abang di sini lebih paham nanti kondisi seperti ini di sini. Alhamdulillah. Jadi memang dimanapun gitu. sebenarnya kita berada, kita berkunjung Ya. kemanapun gitu ya. Kita harus menjunjung adat istiadat, kemudian adab kita pun harus baik dengan niat yang baik. Kalau memang untuk menikmati alam, nikmati alam yang Allah sediakan gitu ya. Kalau memang mau sekedar ya makan-makan, ngopi-ngopi, apa namanya, ngobrol. Ya nikmatilah dengan ngobrolnya gitu. Jangan ada yang barang-barang yang itu. Oke, sahabat siar, mungkin itu aja kali Pak ya? Boleh bang. Alhamdulillah. Jadi sahabat siar semua yang mungkin sedang ada di Muara Jambi, kemudian ke desa apa Pak? Desanya? Tanjung Lanjut. Tanjung Lanjut ya. Danau Tangkas ya. Danau Tangkas. Ke desa Tanjung Lanjut, bisa ke Danau Tangkas ini. Bisa menikmati wisata air, ada banana boat, kemudian ada bebek-bebekan, dan yang paling menarik ada satu sampan kita bisa mengelilingi, ada dibuatkan rute ke dalam hutan ya Pak ya? Itu ada suguhan yang lebih menarik lagi bang, kita ke hutan. Jadi namanya pohon putat bang. Pohon putat ya? Ini yang kayak... Yang di tengah ini ya? Ini pohon putat. Pohon putat ini bang, selain daunnya bisa kita produksi buat teh. Bisa teh, buat teh. pucuk daunnya bisa buat teh. Dia bisa memproduksi namanya bunga liontin. Kalau kami beri nama itu bunga liontin bang. Bunga liontin. Nanti video-videonya saya kasih tahu. Jadi dia ada musim gugur itu dua kali musim dalam 1 tahun. Wah, itu indah pasti. Dia mekarnya itu pada saat jam 5 sampai malam. Mekar dia kan, di pohon itu mekar, gugurnya itu pada saat subuh. Nah di gugur itulah, kalau pas permukaan airnya pas, bagus, dia bisa mewarnai Danauin di air, sekeliling permukaan air ini Pak ya? permukaan air di dalam hutan itu bang. Warna apa itu Pak? Merah, daunnya warna merah ya? Nanti Masya video Allah. kami di IG kami ada bang, itu pas momen musim gugur itu ada. Masya Allah. Dan itu adalah salah satu keunikan tersendiri bagi Danau Tangkas yang mungkin sudah disiapkan alam, disediakan alam, cuman selama ini belum tereksplor. Ya. Nah semenjak Danau Tangkas ini kami buka, itulah kami pun baru tahu bahwa ada musim gugur yang sebesar itu gitu, dan bisa dinikmati, bisa memanjakan mata gitu. Itu biasanya gugurnya di bulan
Desember masuk ke Januari, kemudian antara Juni masuk ke Juli, Bang. Biasanya itu. Tapi yang namanya pohon memproduksi bunga kan kita nggak bisa menentukan biasanya aja biasanya ya. gitu. Rutinitasnya antara bulan Ya, itu bener. Masya Allah tuh. Tambahan lagi sahabat siar, satu daya tarik tersendiri bahwa di Danau Tangkas ini ada bunga liontin ya Pak? Bunga liontin ya. Masya Allah. Nah, saya mau lihat Instagramnya Pak. Jadi Boleh. Instagramable ya. Waduh. Dan juga ketika datang ke tempat ini jangan takut. Di sini ada musola, di sini ada makanan Pak ya. Kalau mau cucurakan kalau bahasa Sunda atau mau makan rame-rame gitu ya, nanti bisa disiapkan Bisa disiapkan. Nanti ada paket-paket sendiri. Kalau mau tanya-tanya kemana nih Pak? Ke Instagramnya atau ada nomor telepon? Di Instagram kan ada itu kit kontak kami, jadi bisa ngubungin nomor itu gitu kan. Nama Instagramnya apa Pak? Danau Tangkas. Danau Tangkas ya? Ya. Langsung aja ke Instagram Danau Tangkas. Lihat-lihat di situ begitu bunga liontin ini sedang bermekaran. Kemudian ketika naik, ketika surut, itu lengkap Pak ya? Foto-foto di sana. Masya Allah. Itulah keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia harus menjaganya supaya anak cucu kita masih bisa menikmatinya Pak. Benar Bang. Setelah generasi kemudian jangan tinggal cerita dulu di sini ada Danau Tangkas, jangan Ya, seperti itu. Kalau bisa malah lebih bagus lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Dato' Edi. Siap. Waktunya terima kasih banyak. Sama-sama. Sambutannya juga luar biasa. Alhamdulillah. Oke sahabat siar, insya Allah nanti malam kita akan melakukan liputan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.